Dalam perjalanan kehidupan kita akan menemukan apa yang kita cari. Kalau kita mencari kekurangan, kita akan senantiasa menemukannya. Tapi apabila kita mencari kebaikan, maka bersiaplah kita akan damai dibuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Menabung dan sedekah emang dua konsep yang berbeda. Kalau sedekah itu mengeluarkan harta tanpa mengharapkan kembali, menabung itu seolah mengumpulkan harta. Nah, kegalauan ini sering banget terjadi di para pejuang menabung. Apakah kita terlalu memikirkan dunia atau kita khawatir atas rezeki Allah di masa depan? Nah, untuk hari ini Bun Ai mencoba membahas dari persepsi ibu rumah tangga biasa. Mudah-mudahan video ini sedikit menginspirasi dan jika teman-teman berkenan, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Kita samakan persepsi dulu ya, bahwa dalam kehidupan hanya dua hal yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan hati kita. Jadi pandangan orang-orang tentang diri kita ya balik lagi itu terserah mereka. Tapi yang perlu kita jaga, jangan sampai nih pandangan mereka tentang kita ini pelit itu terjadi. Makanya kita samakan persepsi lagi. Ayo sama-sama kita rubah persepsi menabung, bahwa menabung itu bukanlah menimbun kekayaan tapi membangun kebiasaan, dimana supaya hati dan jiwa kita terhindar dari keinginan yang gak berkesudahan, atau bahasanya keinginan-keinginan dadakan yang memaksa dituruti tanpa mengerti keadaan. Oke, jadi yang pertama, kenapa kita harus menabung adalah perintah Allah untuk kita hidup secara sederhana. Nah, kalau Bun Ai ngomong nih pasti gak pada percaya ya, karena Bun Ai mah wah siapalah ya, hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Makanya untuk meyakinkan teman-teman kembali nih, Bun Ai mau ngajak nih kita untuk menengok ya Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27, di mana di sana diterangkan bahwa kita dilarang untuk berperilaku boros dan menghambur-hamburkan karena mubazir itu temannya syaitan. Jadi jelaskan teman-teman bahwa hidup sederhana seadanya ya, cukup dengan apa yang kita punya, bukanlah perintah dari pakar keuangan, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyuruh kita untuk hidup secara sederhana. Karena apapun yang diperintahkan Allah itu udah pasti banyak banget manfaatnya. Sebagai contoh aja nih, kalau kita udah biasa hidup dengan gaya hidup yang di atas kita, berhambur-hamburan, tidak menghargai rezeki Allah, sewaktu-waktu Allah berikan ujian, maka masalah kita bukan fokus pada ujian tersebut, tapi pada pandangan orang lain. Gimana nih kalau aku nanti gak ikut arisan? Gimana nih kalau nanti aku gak bisa pakai baju yang samaan? Contohnya kayak gitu ya. Maka ujiannya justru tidak kita fokuskan, tapi kita berfokus pada apa yang menjadi pandangan. Nah, perintah Allah untuk menyuruh kita hidup secara sederhana supaya nanti kita bersiap apabila roda Allah itu berputar. Syukur-syukur berputarnya itu selalu ke atas ya teman-teman. Jangan udah ke atas ke bawah lagi, ke atas ke bawah lagi gitu ya. Makanya kita harus selalu bersiap karena ujian Allah itu pasti ada dalam setiap diri manusia. Aduh, hari Minggu, weekend, awal bulan dikultumin terus sama Bun Ai dari kemarin ya. Mudah-mudahan teman-teman gak gumoh nih. Oke, jadi itu ya. Nah, ngebahas masalah boros lagi. Dalam Islam tuh sebenarnya boros dibagi dua, yaitu israf dan tabzir. Setahu Bun Ai seperti itu. Kalau teman-teman ada yang jauh lebih mengerti, boleh nih sharing-sharing di kolom komentar supaya bisa menjadi amal jariah kita bersama. Oke, sedikit Bun Ai bahas ya. Mohon maaf banget kalau jauh dari kata sempurna, karena sekali lagi Bun Ai bukan seorang pakar, hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi kita di sini saling sharing, saling belajar teman-teman. Jadi israf tuh kalau nggak salah ya ayatnya berbunyi yang seperti innallaha la yuhibbul musyrifin. Jadi Allah itu nggak suka hambanya yang berlebih-lebihan. Nah, sementara mubazir itu ada dalilnya, yaitu wala tabdzir tabdziron. Nah, jadi israf dan mubazir itu adalah dua hal yang sama-sama boros tapi memiliki konsep yang berbeda.
Sedikit yang Bun Ai tahu kalau israf tuh lebih kepada hal-hal yang sebenarnya diperbolehkan tapi tetap tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagai contoh nih, kita mau sedekah, mau sih, tapi kita harus sesuaikan dulu sama kemampuan. Seperti ceritanya Nabi Sulaiman yang ingin bersedekah pada seluruh makhluk Allah, ya dalam satu hari ingin ngasih makan seluruh makhluk Allah dan ternyata kekuatannya nggak sampai teman-teman. Udah 40 hari, 40 malam bikin makanan, ternyata habis dalam sekian menit aja. Ya kadang-kadang kayak gitu, kita pengen sih tapi kemampuannya belum Allah kasih. Cukup diniatkan, insya Allah akan menjadi pahala. Sementara kalau tabzir itu adalah hal yang berlebihan dan juga tidak diperbolehkan. Seperti contohnya membuang-buang makanan, menggunakan baju sesekali aja, bahkan banyak banget barang-barang yang kita punya dan sayangnya belum pernah digunakan untuk beribadah kepada Allah. Naudzubillahi min dzalik ya teman-teman, semoga kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Oke, sampai menit ini sudah mulai panas atau sudah mulai bosen? Supaya nggak bosen, kita sapa-sapa dulu ya. Kemarin udah banyak banget nih yang nulis di kolom komentar, Bun Ai aku dong disapa, Bun Ai aku disapa. Oke, perlahan Bun Ai sapa satu-satu ya. Oke, kita awali sapaan kita dengan anak sayang minta bubur. Halo Malang dan juga Cianjur. Ada keranjang berwarna hitam. Halo Lumajang dan Pasuruan. Lumajang ini daerah mana sih? Bun Ai agak-agak kurang hafal peta nih. Kayaknya Bun Ai harus belajar sama Dora nih. Oke, lanjut kita sapa. Kerjaan sudah beres, halo Pasuruan dan juga Flores. Dan seluruh teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini, like, komen positif, subscribe, terima kasih ya. Dan jika teman-teman yang baru ngeklik video ini, boleh langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar terbaik supaya Bun Ai jauh lebih bersemangat lagi untuk membuat video-videonya. Dan mohon maaf banget kalau video ini masih banyak kekurangan karena sekali lagi Bun Ai hanya ibu rumah tangga biasa dengan 3 orang anak dan bukan seorang pakar. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua. Teman-teman boleh buka Quran Surah Al-Furqan ayat 67 di mana kita diperintahkan untuk tidak berinfak secara berlebihan dan tidak berbelanja secara kikir. Nah bayangin loh, dalam berinfak aja kita nggak boleh berlebihan kata Allah. Apalagi dalam hal-hal belanja, hal-hal memenuhi keinginan, hal-hal untuk sesuatu yang sia-sia, itu apalagi kan. Ini berinfak loh, berbagi sama Allah tuh nggak boleh berlebihan. Nah kita juga nggak boleh kikir. Wow, kalau masalah kikir, pelit, bahkan Bunda itu pernah katanya ada satu kitab yang khusus ngebahas tentang orang pelit. Nah, orang pelit paling parah katanya adalah yang pelit sama dirinya sendiri. Nah, tapi di sini poin terakhirnya adalah dinanti. Pertanyaan yang banyak bahwa Bun Ai kita disuruh nabung nggak sih sebenarnya? Bun Ai kita nabung nih boleh nggak sih? Nah, nanti ya kita akan bahas di poin terakhir yaitu di poin ketiga. Jadi di sini jelas ya teman-teman bahwa balik lagi perintah sederhana, tidak mubazir, apa adanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pakar keuangan. Mungkin kalau perintah pakar keuangan Bun Ai pasti masih ragu-ragu ya untuk menjalankannya. Nah kalau teman-teman gimana nih? Udah mulai konsisten nabung di level berapa? Apakah 2.000, 5.000, 10.000? Ingat, nikmati semampunya, menabung bukan menimbun. Jadi sewaktu-waktu terpakai di tengah jalan untuk kebutuhan, jangan kufur, jangan insecure, nabung lagi, mulai lagi, semangat lagi. Pokoknya intinya nabung seberusaha kita, seikhtiar kita, biarlah ya hasil akhirnya Allah yang punya. Jadi kita mempersiapkan masa depan boleh, tapi mendikte masa depan juga itu nggak boleh teman-teman. Waduh berat banget kayaknya bahasan hari ini ya di hari Minggu. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen nonton video Bun Ai ini. Jadi yang baru berjuang nabung, yang baru berjuang untuk budgeting, bikin anggaran, sebenarnya bisa aja sih mengatur anggaran tanpa metode. Nanti Bun Ai bikinin videonya khusus ya, bagaimana caranya mengatur anggaran tanpa metode. Nah ini baru lagi nih ya, mengatur keuangan anti boros tapi tanpa metode. Next kita bikin videonya. Oke teman-teman, Bun Ai terangkan sekali lagi ya bahwa berinfak itu tidak boleh berlebihan. Kenapa infak yang diambil Bun Ai bukan zakat? Nah gini nih, kalau zakat itu udah jelas nih presentasenya. Kalau infak itu memang harus berbentuk materi. Jadi nggak bisa teman-teman infak senyum itu nggak bisa karena nggak berwujud. Teman-teman berinfakkan ilmunya itu nggak bisa teman-teman. Jadi
harus berbentuk materi, baik baju, uang, buku, dan sebagainya. Selebihnya, seluruh hal-hal yang diniatkan karena Allah yang penting dalam syariatnya itu bisa jadi sedekah, baik berbagi ilmu, berbagi nasihat, ataupun berbagi senyum aja nih. Yang penting jangan senyum-senyum sendirian, terus ada pohon disenyumin, ada tiang bendera disenyumin, nanti ada yang nanya, udah lama. Bercanda ya teman-teman. Oke, lanjut nih. Jadi jelas nih ya, dalam berinfak kita nggak boleh berlebihan, dalam belanja juga sama, kikir nggak boleh, berlebihan nggak boleh, ya ada di tengah-tengah aja teman-teman. Pokoknya selalu ingat, kaya sebelum miskin, waktu lapang sebelum sempit. Itu aja sih yang jadi acuan Bun Ai. Jadi kalau lapang tuh Bun Ai selalu ngibaratinnya waktu gajian, uangnya masih senggang, uangnya masih banyak. Waktu sempit tuh nanti di akhir bulan ya, di saat kebutuhan yang nggak terduga itu kurang, terus di saat anak-anak juga ada pengeluaran dadakan. Nah itu yang harus kita pikirin. Nah, bukankah lebih baik bersusah-susah dalam menyimpan dan menahan dibanding kita bersusah-susah dalam utangan dan cicilan? Nah, bener gak teman-teman? Tapi sekali lagi nih, yang punya hutang, yang punya cicilan, gak usah insecure. Karena hutang dan cicilan itu pasti lunas kalau keinginan kita mengetahui ambang batas. Itu ya, jadi jangan takut sama utang, jangan takut sama cicilan. Yang kita takut itu adalah keinginan kita yang gak ngerti batas. Itu yang harus takut. Akhirnya sampai juga di poin terakhir ya. Alhamdulillah kata teman-teman selesai juga si Bun Ai ngocehnya ya. Oke, jadi yang ketiga adalah hadis riwayat Bukhari, di mana kita diperintahkan untuk simpanlah sebagian dari hartamu untuk kebaikan di masa depan, karena itu jauh lebih baik bagimu. Maksudnya tuh kayak gini ya, kita menikmati masa kini juga tapi memikirkan masa depan, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Intinya sih sebagai manusia kita hanya doa, usaha, dan ikhtiar teman-teman. Nah, jelaskan ya, ini kita disuruh simpan loh. Simpan berarti nabung kan? Nah, kita disuruh nabung untuk kebaikan di masa depan, sehingga kalau nanti ada ujian, kita nggak menyusahkan, kita nggak menjadi cibiran, kita nggak menambah sumber masalah. Kalau udah biasa gaya hidup di atas kemampuan, kita biasa melampaui batas kita, itu bakalan repot banget. Kecuali untuk hal ibadah, untuk hal keinginan, kita boleh nih melampaui batas. Tapi kalau untuk hanya sekedar happy-happy, bahagia aja, ingat, kita semangat bukan untuk hanya mengumpulkan harta, tapi kita untuk mengalihkan diri kita ini dari hal yang sia-sia. Wah, daripada nggak jelas gitu kerjaan kita, mendingan kita cari sesuatu yang bisa menambah penghasilan. Insya Allah dengan nambah penghasilan juga yang disedekahkan lebih banyak, bisa membantu orang lain jauh lebih banyak. Wow, itu kan cita-cita banget ya. Mudah-mudahan lah teman-teman. Jadi jelas, jangan pernah takut untuk memulai menabung. Yang penting itu adalah mindset kita dulu, bahwa kita menyimpan bukan menimbun. Sehingga kalau kita sanggupnya di 2.000, kita menikmati. Kita sanggupnya di 5.000, kita menikmati. Kita juga harus udah bisa mulai kontrol nih, kira-kira mana kebutuhan, mana keinginan. Keinginan boleh nggak Bun Ai? Boleh banget dong, justru dengan adanya keinginan membuat kita jauh lebih bersemangat. Yang gak boleh itu adalah pemborosan. Bunda selalu bilang, boros itu di luar budget, di luar kemampuan. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling sedikit keinginannya dan hidup di bawah kemampuan. Jadi dia mampu sih beli tas 300.000, 1 juta dia mampu, tapi dia hidup di bawah itu. Sehingga antara gaya hidup dengan kemampuan ada jarak untuk ditabung. Aduh, akhirnya selesai sudah ya, terjawab. Benar kan rezeki sudah diatur? Iya, makanya kita atur sesuai dengan aturan Allah. Oke, dan yang terakhir adalah masa depan kita terbentuk dari apa yang kita jadikan kebiasaan di masa kini. Oke, ini aja yang bisa Bun Ai sharing hari ini. Di Depok udah hujan banget, kedengeran ya. Oke, sekali lagi mohon maaf banget kalau masih banyak kurang. Sampai jumpa lagi di video Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.